Di video kali ini kita mau bahas soal beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga cryptocurrency termasuk di dalamnya Pi Network. Daripada ngebacot soal GCP Global Consensus Value yang katanya 4M, investing rumah mewah, emas, tanah, dan mobil mewah, kalau kalian kiblatnya ke situ, mendingan kalian skip video ini. Karena seperti yang teman-teman ketahui, gua lebih banyak ngasih dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dibanding memberikan angin surga. Dan itu jelas lebih baik daripada ngebacot soal global consensus value 4 miliar, sedangkan terbentuknya global consensus value aja kagak paham. Oke, sebelum lanjut kita bumper dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut gua kasih disclaimer dulu kalau video ini tuh gua tag sebagai untuk pengetahuan kita bersama dan pembelajaran untuk kita lebih memahami dan mengenal project Pi Network. Di Discord gua juga aktif memantau informasi yang diberikan oleh beberapa moderator Pi Network termasuk diantaranya Cozy. Dan tadi malam, Pi News meretweet sebuah postingan yang diposting oleh Cozy. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Cozy, Cozy ini adalah seorang moderatornya Pi Network sejak tahun 2019. Selain sebagai moderator Pi Network, Cozy ini adalah orang yang aktif dengan cryptocurrency di beberapa project selain Pi Network, termasuk token, airdrop, dan lain sebagainya. Untuk bisa menjadi seorang moderator yang ditunjuk langsung oleh core team, tentu saja harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan cryptocurrency. Jadi, moderator-moderatornya Pi Network itu bukanlah orang sembarangan. Mereka ditunjuk langsung oleh core team untuk memberikan informasi langsung kepada pionir melalui persetujuan dari core team. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Beberapa jam yang lalu, moderatornya Pi Network yang bernama Cozy, yang bisa kalian lihat di apps mining kalian, memberikan pendapatnya tentang pembentukan harga Pi Network. Dan setelah gua baca-baca dari atas sampai selesai, dan ini sependapat dengan saya. Karena terbentuknya suatu harga cryptocurrency itu ada banyak faktor. Mulai dari market capitalization, kemudian supply and demand, dan termasuk juga earning potensial. Oke, mari kita pahami bagaimana agar Pi Network ini bisa berharga lebih baik dari cryptocurrency yang lainnya kalau bisa mencapai global consensus value. GCV itu tidak akan terbentuk hanya dengan bacotanmu doang yang cuma mengandalkan fanatik dengan GCV aja tanpa tindakan yang realistis. Dalam cuitannya, Cozy menyampaikan bahwa ada beberapa cara untuk mendekati harga. Harga yang dimaksud di sini adalah harga GCV. Mari kita mulai dengan cara matematis. Yang pertama, kapitalisasi pasar. Harga cryptocurrency yang termasuk di dalamnya juga adalah Pi Network itu ditentukan oleh harga saat ini dikalikan dengan pasokan yang beredar. Seperti yang kita ketahui, misalnya Pi menunjukkan total supply-nya adalah 1,8 miliar token. Ini yang udah dimigrasikan, maka itu dikalikan dengan jumlah Pi yang beredar, teman-teman. Nah, diberikan contoh di sini, misalnya jika Pi terdaftar di bursa dan harga Pi adalah 10 US dollar, maka Pi akan memiliki kapitalisasi pasar 18 miliar dolar. Ini untuk kapitalisasi pasarnya. Dan untuk kapitalisasi pasar terdilusi penuhnya juga diberikan contoh. Misalnya, kan kita semua tahu nih, pasukan Pi Network itu supply-nya ada 100 miliar koin. Jadi pada penilaian 10 US dollar seperti contoh di atas, kapitalisasi pasar Pi yang sepenuhnya terdilusi akan menjadi 1 triliun dolar. Nah, untuk kapitalisasi pasar ini sebenarnya sangat gampang dipahami ya. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk mempelajari kapitalisasi pasar. Atau bisa juga dengan membaca postingan Cozy ini untuk lebih memahami tentang kapitalisasi pasar, khususnya Pi Network. Oke, kita masuk ke nomor 2. Yang pertama tadi ingat ada kapitalisasi pasar yang akan mempengaruhi harga. Yang nomor 2 adalah penawaran dan permintaan. Ini sangat jelas akan berpengaruh terhadap harga suatu cryptocurrency. Karena ini adalah hukum perdagangan, teman-teman. Adalah penawaran dan permintaan. Harga pasar saat ini akan terbentuk karena pembeli dan penjual melakukan transaksi dalam skala global yang besar. Biasanya melalui bursa. Nah, karena Pi Network saat ini belum open mainnet, jadi penawaran dan permintaan ataupun transaksi dilakukan secara P2P, bukan melalui bursa. Dan ini tetap sah dan tercatat di blockchain. Dan hal ini juga lah yang menjadi alasan core team untuk membentuk ekosistemnya Pi Network agar memperbanyak transaksi dan catatan blockchainnya Pi Network menjelang open mainnet supaya penawaran dan permintaan yang menjadi sebuah transaksi itu benar-benar banyak sehingga mendukung terwujudnya Pi Network dengan harga yang cukup tinggi.
Di sini ditambahkan, sampai mainnet terbuka, kami menggunakan perdagangan barter jadul. Artinya barang dan jasa untuk Pi tetapi tidak ada harga pasar. Jadi setiap transaksi harga Pi bisa sangat bervariasi. Nah, ini memang sengaja dilakukan core team untuk tidak menetapkan harga pada masa end close mainnet. Otomatis kan harganya bervariasi sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari variasi-variasi inilah yang nantinya akan menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga Pi Network. Selain kapitalisasi, penawaran dan permintaan yang akan mempengaruhi harga, ada juga yang bernama supply. Dan sebagian besar orang telah menambang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Oleh karena itu dianggap sebagai penjual potensial. Nih, gua kasih contoh. Misalnya teman-teman itu udah mining dari tahun 2019. Terus kalian udah punya misalnya 5.000 token. Otomatis yang ada di otak kalian itu mau jual token kalian dengan harga yang tinggi. Pada saat listing, gua yakin kalian akan jual bahkan habiskan semua isi e-wallet kalian untuk dijual di pasar. Hal inilah yang akan menjatuhkan harga Pi Network. Itulah kenapa core team membuat sistem penguncian agar harga Pi Network ini nanti nggak anjlok kawan-kawan. Dan secara otomatis sistem penguncian yang dilakukan oleh core team akan membuat supply Pi Network ini berkurang di peredaran. Karena setiap pioner harus menunggu sampai tanggal dan tahun tokennya terbuka dari penguncian. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ideologi nilai konsensus global. Jika kalian menyimak video-video Bangza di video-video yang lalu, gua sempat singgung dan bahas soal ini. Yang pertama, ide ini tidak akan pernah bisa dipertahankan sebagai permulaan. Skenario kasus terbaik, banyak perintis 30% atau lebih dari jaringan setuju dan tetap dengan ide tersebut. Mereka membeli dan menjual pada harga global konsensus. Gua kasih contoh. Dari 100% orang yang menambang Pi Network, mungkin hanya 30% orang yang melakukan transaksi dengan global konsensus value, yaitu 314.159 US dollar. Apabila ini hanya terjadi dengan 30% orang saja bertransaksi dengan harga GCP, lalu bagaimana dengan 70% orang yang mengabaikan GCP sama sekali? Dan mereka menjual atau barter Pi Network ini dengan harga yang cukup bervariasi. Misalnya ada 1 juta orang yang menjual token Pi Networknya dengan harga misalnya 200 US dollar, ada yang 50 US dollar, ada yang 10 US dollar. Pokoknya intinya mereka ngejual dengan bervariasi dan enggak konsisten. Berjumlah 70%, sedangkan yang konsisten dengan harga GCP hanya 30%. Dan otomatis ini didominasi oleh harga yang enggak GCP. Dan kalau memang teman-teman pioner itu ingin harga GCV ini terwujud, maka bertransaksilah dengan harga GCV. Itu suatu bentuk dukungan kalian untuk bisa mewujudkan harga GCV. Jika catatan transaksi di blockchain itu didominasi oleh harga GCP, maka kemungkinan besar harga GCV bisa terwujud. Di sini Cozy mengatakan bahwa jika Anda menginginkan GCV, temukan jutaan pembeli yang akan membeli dengan harga GCP atau lebih rendah dari harga GCP. Hal ini untuk terus mendorong lebih jauh kemungkinan besar harga GCP akan terwujud. Ini cara pertama yang bisa kita lakukan sebagai pioner untuk bisa mewujudkan harga GCP. Walaupun proyek ini milik core team, tetapi peran kita sebagai pioner sangat dibutuhkan pada posisi pembentukan harga. Sampai di sini gue yakin kalian paham apa yang saya maksudkan. Selain itu, ada juga pembentukan harga yang dianggap sepele oleh semua orang, yaitu history ataupun latar belakang dari terjadinya pembentukan koin tersebut. Misalnya, kisah core timnya, latar belakang timnya, latar belakang pembentukan cryptocurrency-nya, visi dan misi cryptocurrency-nya, ini akan berpengaruh juga terhadap harga, walaupun pengaruhnya tidak begitu besar. Dan dari bacotan saya dari awal hingga akhir yang mungkin muter-muter bahkan kalian sama sekali nggak paham. Intinya, kalau kalian ingin harga GCP ini terwujud, 1 poin aja. Bertransaksilah dengan harga GCP untuk mendominasi catatan blockchain dengan harga 314.159 US dollar. Apabila hal itu terjadi, maka global consensus value kemungkinan besar akan terwujud. Dan masih banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi harga dalam cryptocurrency termasuk di dalamnya Pi Network yang belum bisa saya jelaskan di video kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan sebelum gua tutup video ini, gua mau kasih tahu kalian juga kalau ada sebuah token pendatang baru yang potensial yang bisa kalian ambil peluangnya karena token ini baru rilis. So, simak video hingga akhir agar tidak gagal paham.
Nah, ini adalah Fati Token yang seperti tadi saya sampaikan bahwa Fati Token ini adalah token pendatang baru di dunia cryptocurrency. Fati Token ini berpotensi jackpot di kemudian hari. Buat teman-teman yang nggak mau kehilangan kesempatan seperti kalian kehilangan kesempatan di Arbitrum dan Sui, gua sarankan kalian buat tidak melewatkan kesempatan yang satu ini. Oke, sebelum kita masuk ke cara registrasinya, biar nggak kayak beli kucing dalam karung, kita lihat dulu white papernya kayak gimana. Di sini gua punya informasi lengkap terkait dengan Fati Token dan mulai dari catatan roadmapnya, kemudian supply-nya, semua informasi terkait dengan Fati Token ini udah gua pelajari dari beberapa hari yang lalu. Gua tag video ini hanya semata-mata untuk berbagi kepada teman-teman semua yang ingin mengambil peluang pada token-token yang baru rilis. Karena teman-teman yang udah lama bermain di dunia cryptocurrency yang sifatnya mining itu pasti sudah sangat paham kalau ketika token itu baru rilis maka dia akan diobral murah. Dan miner akan untung berkali-kali lipat setelah dia listing. Saya yakin semuanya udah paham dengan metode yang seperti itu. Oke, kita pelajari dulu tentang apa itu Fati Token. Sebelum kita memutuskan untuk mengambil kesimpulan, ikut mengambil peluang atau tidak. Yang pertama, Fati Token ini adalah cryptocurrency. Dia masuk ke dalam mata uang digital transaksi antar pengguna, sebagaimana layaknya cryptocurrency pada umumnya. Fati Token ini baru aja rilis pada 1 Mei 2023 ini. Dan ini masih gede banget peluangnya buat teman-teman yang ingin ambil peluang ini di awal-awal rilis. Pusat kantornya ada di Inggris teman-teman. Kemudian jumlah komunitas yang udah ikut menambang dan berpartisipasi pada Fati Token ini ada di 10 negara. Dan ini akan listing pada 2024. Kenapa gua bahasnya sekarang? Karena biar kalian itu bisa ambil peluang yang lebih gedenya. Soalnya nanti dia akan berjalan sesuai dengan roadmapnya dan akan selalu ada peningkatan hingga menjelang listing. Nanti saya jelasin soal itu. Terus di sini dijelaskan juga bahwa Fati Token ini termasuk juga adalah aset investasi dengan biaya admin murah. Oh ya, gua kasih disclaimer dulu. Kalau Fati Token ini bukan token gratisan. Dia memang memiliki biaya tetapi biayanya sangat sedikit, yang tentunya bisa terjangkau oleh semua lapisan orang. Mata uang kripto diperkenalkan ke dunia pada tahun 2009. Perusahaan pelopor koin digital pertama adalah Bitcoin, sebagaimana kita tahu semua itu, dengan kode BTC dan berkembang menjadi mata uang kedua setelah mata uang real ataupun mata uang fiat. Nah, latar belakang Fati Token ini diluncurkan karena mata uang digital telah mengubah sejarah dan sistem kuno keuangan di era modern yang bertujuan untuk mengikuti jejak dari Bitcoin. Dan sekarang sudah tidak mengherankan jika bermunculan kripto-kripto baru yang ikut berpartisipasi dan ikut meramaikan dunia mata uang digital. Namun kita harus pandai-pandai memilah dan memilih aset digital mana yang akan kita ikuti dan berpartisipasi. Sebelum kita bahas Fati Token lebih spesifik lagi, kita kasih tahu dulu gambaran kripto saat ini di seluruh dunia. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya lebih dari 420 juta orang adalah pengguna kripto di dunia yang aktif dengan beragam token dan kripto mereka. Tapi di Indonesia hanya ada 2% saja orang yang aktif dengan penggunaan cryptocurrency. Jadi kalau mau dibandingkan dengan China, Vietnam, India, dan Amerika, Indonesia masih sangat tertinggal jauh. So, mari kita belajar lebih giat dan lebih dalam lagi tentang cryptocurrency. Apapun itu, termasuk di dalamnya Fati Token yang lagi kita bahas kali ini. Nah, Fati Token ini didukung menggunakan Windows, kemudian Google, dan akan ada juga versi Android-nya serta versi iOS-nya. Namun saat ini baru aja ada di website. Tetapi informasi yang gue dapat, beberapa waktu yang akan datang akan luncur juga aplikasinya untuk Android yang bisa kita manfaatin serta gampang diakses di handphone kita. Dan bentuk dari token ini sendiri adalah seperti ini teman-teman ya, bulat seperti ini. Nanti gue kasih gambar yang lebih jelas. Selanjutnya hal yang penting kita pelajari dari sebuah token baru adalah roadmap teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, Fati Token memiliki 5 roadmap yang akan dilalui hingga listing di exchange terkemuka nanti. Yang pertama adalah fase 1 atau yang disebut dengan Q2 yang akan berjalan selama 3 bulan saja. Nah, buat teman-teman yang ingin ambil peluang di fase 1 ini masih sangat terjangkau, yaitu dengan harga 0,01 US dollar.
atau senilai 145 perak aja teman-teman ya, 145 rupiah, dan ini peluang yang sangat gede. Dengan ikut berpartisipasi di fase 1 yaitu Q2 ini dengan 0,01 US dollar kita akan mendapatkan 2000 token yang bisa kita simpan di kemudian hari teman-teman. Lalu di fase kedua yaitu akan berjalan pada bulan April dan Juni. Token ini akan naik dengan harga 0,02 US dollar dan pembeliannya juga akan meningkat yaitu minimal 50.000 token. Jadi kalau 50.000 token dikalikan 0,02 kan udah lumayan. Jadi kalau kalian harus nunggu fase 2 artinya kalian akan membeli dengan lebih mahal ya jika dibandingkan dengan fase 1 yang hanya berharga 0,01 dengan pembelian minimal 2.000 token. Lalu di fase ketiga yaitu di bulan Juli hingga September dengan kenaikan harga menjadi 0,05 US dollar dengan minimal pembelian 100.000 token. Jadi menurut Bang Zah kita lebih baik ambil peluang di fase 1 ini dengan harga yang lebih murah. Karena setelah Fatih token ini viral di kemudian hari maka gua yakin banget ini bisa naik hingga 100 kali lipat. Ya kalau kalian punya banyak uang sih nggak ada masalah ya. Tapi buat yang uangnya pas-pasan mending ambil peluang ini dari sekarang. Nah, pada bulan Oktober hingga Desember 2024 nanti, yaitu di fase 4, ini adalah persiapan kertas putih dan masuk ke Coin Market Cap. Dan seperti teman-teman ketahui, kalau udah masuk ke CMC, maka token itu akan sangat sulit untuk didapatkan. Kalaupun dia mudah didapatkan, maka harganya akan berkali-kali lipat. Beneran deh, mending ambil peluang sekarang. Terakhir di fase kelima yaitu pada Q4 2024 yang nantinya akan terjadi di bulan Oktober hingga Desember. Fatih token ini listing dan masuk di semua blockchain dan siap untuk ditradingkan dengan harga perkiraan itu sekitar $10 per token. Jadi kalau kalian berpartisipasi ataupun mengambil peluang di harga 0,01 US dollar dan kalian memiliki 2000 token, artinya 1 tahun ke depan 2000 token kalian ini dikalikan saja dengan 10 US dollar. Dan berapa kali lipat omset yang kalian dapatkan. Oke, nggak usah buru-buru buat daftar, tunggu. Bang Zah harus jelaskan dulu lebih jauh lagi. Oke. Sekarang kita cari tahu dulu kenapa harga per tokennya akan mencapai 10 US dollar. Kemungkinannya yang pertama itu tergantung dengan hasil investasi induk dan jumlah token yang siap lepas di platform. Terus apakah Fatih token ini aman? Fatih token ini aman teman-teman ya. Dan semua harga token tidak bisa berubah seperti saham. Sebelum naik ke blockchain di tahun depan, maka semua Fatih token yang sudah beredar akan lompat setara dengan saham. Dan mungkin ada juga di antara kalian yang di benaknya terpikir apakah Fatih token ini sekedar nge-hype aja gitu ya. Oke, di sini gua kasih penjelasan juga. Pembelian bukan sesuatu yang harus kawan-kawan ya. Pembelian ini enggak diwajibkan. Namun ini adalah salah satu kesempatan yang harus kalian pertimbangkan. Mirip-mirip kayak battlestate.ai aja ya. Kan token BS tuh nggak mewajibkan orang buat beli tuh. Dari awal kita daftar kita udah dapat gratisan. Tapi kalau mau dapat income yang lebih gede lagi ya kita harus ikutan berpartisipasi dalam setiap event yang diadakan. Jangan sampai ketika udah listing kita menyesal dan menangis darah. Fatih token dimulai dengan komunitas Enjoy yang terbentuk selama perjalanan Enjoy di Eropa, US Amerika atau Asia dengan kaliber 50.000 pengguna resmi di dunia. Dan baru dirilis aja, Fatih token ini udah memiliki 50.000 basis pengguna di seluruh dunia kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita bahas soal harga dari Fatih token. Tadi gua udah kasih disclaimer ya, ini bukan token gratis. Dan gua kasih disclaimer juga tadi bahwa pembelian ini bukan sesuatu yang harus. Ini bisa teman-teman lihat ya bahwa pembelian bukan sesuatu yang harus. Dan gua sampaikan juga karena tadi gua lupa. Setelah kita mendaftar di aplikasi Fatih token ini, kita akan mendapatkan Fatih token sebanyak 200 token secara gratis. Jadi kalau memang kalian nggak mau melakukan pembelian, ya udah kalian ambil gratisnya aja. Yang penting kalian ambil peluang dan kesempatannya dulu saat ini. Karena sayang 200 tokennya kalau masih nggak kalian ambil juga, ya gua nggak tahu deh mau bilang apa lagi. Oke, sekarang untuk teman-teman yang ingin berinvestasi dengan cara membeli, itu pembeliannya yaitu minimal $20 atau 20 USDT dan kita akan mendapatkan 2000 Fatih token. Kalau kalian belinya $100 atau silver pack, kalian akan mendapatkan 10.000 Fatih token.
Dan yang paling tinggi itu adalah Diamond Pack, yang dimana kita harus membeli dengan 1000 US dollar dengan imbalan 100.000 FATI token. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir saat ini tidaklah penting, tetapi bagi orang yang sudah terbiasa berinvestasi dan terjun di dunia airdrop, ini adalah peluang. Karena jika satu FATI token nanti berharga 10 US dollar sesuai dengan roadmap-nya, maka jika kalian mengambil bronze pack aja 2000 dolar dikalikan 10, maka berapa income yang kalian dapatkan? Oke, nggak usah 10 dolar untuk 1 tahun ke depan, kita anggap 5 dolar aja dikalikan dengan 2000 FATI token. Apa nggak jackpot kita kawan-kawan? Oke, ada juga cara lain untuk menghasilkan income di FATI token selain dengan cara melakukan pembelian. Ya, misalnya dengan melakukan direct referral, kemudian multiplier bonus, passive income, community bonus, global poll, Incatives program, dan beberapa teknik yang lainnya. Dan teman-teman bisa lihat passive income-nya di link yang ada di deskripsi video ini. Gua udah siapin file PDF-nya biar lebih gampang kalian mempelajari roadmap-nya. Karena kalau semuanya gua bacotin di video kali ini, otomatis video ini akan kemakan durasi. Jadi sementara waktu, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar.